Halo, kenalin aku Fanadia Salsabila Firdaus. Kali ini akan membahas tentang sumber data dan pengumpulan data. Pertama adalah definisi data. Menurut Peter Chickland, data adalah representasi dari fakta-fakta, konsep atau instruksi yang diwakili dalam bentuk numerik, tekstual, simbolik, atau grafis. Sedangkan secara umum, data merujuk pada fakta-fakta yang dihimpun, direkam, atau diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau pengumpulan informasi. Data berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk-bentuk lain yang dapat dipresentasikan dan diproses oleh komputer atau manusia. Data seringkali digunakan sebagai dasar untuk analisis, pengambilan keputusan, penelitian, dan pemahaman fenomena yang sedang dipelajari. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data merujuk pada tempat atau sumber dari mana data tersebut diperoleh atau dihasilkan. Berikut ini merupakan beberapa contoh umum sumber data. Yang pertama, sumber data primer. Ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Contohnya termasuk survei yang dilakukan secara langsung, wawancara, eksperimen, pengamatan lapangan, atau pengumpulan data melalui instrumen khusus seperti sensor atau perangkat pengukuran. Yang kedua, sumber data sekunder. Ini adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau dihasilkan dari sumber lain untuk tujuan lain. Sumber data sekunder termasuk publikasi ilmiah, laporan pemerintah, basis data, jurnal, artikel, buku, dan sumber informasi lainnya yang tersedia untuk umum. Selanjutnya adalah jenis data. Yang pertama, data numerik. Data numerik terdiri dari angka dan dapat diperlakukan sebagai nilai kuantitatif. Data numerik dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, data diskret. Ialah data yang hanya bisa mengambil nilai-nilai tertentu atau terbatas. Contohnya termasuk jumlah barang yang terjual, jumlah pelanggan, atau jumlah angka identifikasi. Yang kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data yang bisa mengambil nilai-nilai dalam rentang tertentu, misalnya tinggi badan, suhu, atau waktu. Yang kedua, data kategorikal. Data kategorikal adalah data yang terdiri dari kategori atau label. Data kategorikal tidak memiliki urutan atau tingkatan yang inheren. Jenis data kategorikal termasuk data nominal. Data nominal adalah data yang hanya memberikan label atau kategori tanpa memiliki urutan atau tingkatan. Contohnya jenis kelamin pria atau wanita, warna, atau status perkawinan. Data ordinal. Data ordinal adalah data yang memiliki urutan atau tingkatan, meskipun tidak memungkinkan pengukuran jarak yang pasti antara nilai-nilai, ada tingkatan yang dapat diidentifikasi. Contohnya tingkat pendidikan, tingkat kepuasan. Yang ketiga, data teks. Data teks terdiri dari karakter atau urutan karakter. Ini bisa berupa teks dalam bentuk dokumen, artikel, catatan, atau kalimat-kalimat pendek. Yang ketiga, data temporal. Data temporal adalah data yang berkaitan dengan waktu. Ini bisa berupa tanggal, waktu, rentang waktu, atau urutan kejadian. Data temporal sangat penting dalam analisis tren, peramalan, atau permodelan berbasis tertentu. Yang keempat, data spasial. Data spasial adalah data yang berhubungan dengan lokasi atau ruang. Ini bisa berupa koordinat geografis, peta, atau informasi geografis lainnya. Data spasial digunakan dalam pemetaan, analisis lokasi, dan pemodelan lingkungan. Yang kelima, data multimedia. Data multimedia mencakup berbagai jenis media seperti gambar, suara, video, animation, atau kombinasi dari semuanya. Data multimedia sering digunakan dalam industri hiburan, komunikasi visual, dan pengenalan pola. Teknik pengumpulan data. Sugiono adalah seorang metodolog penelitian terkenal asal Indonesia. Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang sering direkomendasikan oleh Sugiono dalam penelitiannya. Yang pertama, kuesioner. Sugiono merekomendasikan penggunaan kuesioner sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Kuesioner adalah instrumen tertulis yang berisi serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada responden.
Sugiono menekankan pentingnya memperhatikan kejelasan pertanyaan, pengaturan alur pertanyaan, dan pilihan skala jawaban yang tepat. Yang kedua, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati perilaku atau kejadian secara langsung. Sugiono menyarankan penggunaan observasi terstruktur dengan menggunakan daftar periksa atau lambar observasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen-dokumen seperti laporan, arsip, catatan, atau dokumen resmi lainnya. Yang kelima, tes. Sugiono juga merekomendasikan penggunaan tes sebagai teknik pengumpulan data, terutama dalam penelitian pendidikan. Penggunaan tes dapat memberikan informasi objektif tentang pengetahuan, keterampilan, atau sikap responden. Penyusunan instrumen penelitian. Sugiono memberikan panduan yang berguna dalam menyusun instrumen penelitian. Berikut adalah langkah-langkah yang direkomendasikan oleh Sugiono dalam penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Langkah pertama adalah menentukan tujuan penelitian secara jelas dan spesifik. Tujuan ini akan menjadi landasan dalam pengembangan instrumen penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi variabel penelitian. Identifikasi variabel yang akan diteliti. Variabel dapat dibagi menjadi variabel independen, dependen, atau variabel kontrol, tergantung pada hubungannya dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis penelitian. Jika penelitian menggunakan hipotesis, rumuskan hipotesis penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan variabel yang akan diteliti. Yang keempat, menyusun indikator dan dimensi. Menyusun indikator-indikator yang relevan dan sesuai dengan variabel yang diteliti. Indikator-indikator ini harus mencerminkan konsep yang diukur dan terkait erat dengan tujuan penelitian. Yang kelima, menyusun pertanyaan. Berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan, susun pertanyaan atau pernyataan yang jelas dan spesifik. Pastikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang keenam, validasi dan reliabilitas. Lakukan validasi dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Sementara reliabilitas mengacu pada keandalan dan konsistensi instrumen dalam mengukur konsep yang sama. Yang ketujuh, uji coba dan koreksi. Lakukan uji coba instrumen penelitian kepada sejumlah responden terbatas untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan koreksi atau penyesuaian jika diperlukan. Yang kedelapan, finalisasi instrumen. Setelah melakukan revisi dan penyesuaian berdasarkan uji coba, finalisasi instrumen penelitian. Pastikan instrumen telah siap digunakan untuk pengumpulan data. Yang kesembilan, dokumentasikan instrumen. Dokumentasikan instrumen penelitian secara jelas dan rinci. Sertakan petunjuk pengisian dan skala jawaban yang digunakan. Ini akan membantu peneliti lain untuk memahami dan menggunakan instrumen penelitian yang sama. Selama proses penyusunan instrumen penelitian, penting untuk memperhatikan validitas, reliabilitas, kejelasan, serta konsep dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan.